akses menuju ke kolong itu lewat mana, Pak? Nah, sini. Oh, ini bisa lewat sini. Iya. Duh, ngeri ya, Pak ya. Ya kadang-kadang kita kalau ini suka nemu mayat. Iya. Iya. Ya kalau masalah nemu mayat kita tuh manusia kita yang temuin. Hidup di bawah kolong jembatan, siapa yang mau? Tapi pria bernama Wanto ini bahkan sudah hidup di bawah sebuah kolong jembatan yang berada di tengah gemerlap kota Jakarta sejak ia masih berusia 10 tahun. Awalnya karena keterpaksaan, tapi kemudian tak rela untuk meninggalkan tempat itu lantaran sudah ada perasaan lebih nyaman. Tim Insert Investigasi menemui Wanto ketika pria asal Semarang yang berusia sekitar 30-an tahun ini sedang mengisi rezeki sebagai pemulung. Pemirsa, di tengah gemerlapnya kota Jakarta, kita akan melihat seperti apa sisi ataupun fakta ironis yang menggambarkan bahwa banyak sekali masyarakat yang masih terbelakang dan juga memang mengais pundi-pundi rupiah serta bertahan hidup di keadaan yang memang kurang memungkinkan. Kita akan melihat seperti apa sosok Pak Wanto yang tinggal di bawah kolong jembatan. Bapak, permisi. Bapak, ini benar dengan Pak Wanto? Iya benar. Bapak, kita sempat melihat berita di beberapa informasi ya kalau misalkan menyatakan Bapak tinggal di kolong jembatan. Iya benar. Iya. Mungkin sekarang kegiatannya lagi ngapain, Pak ini? Ya, lagi beres-beres aja nih. Lagi beres-beres aja. Iya. Berarti sehari-hari pekerjaan utama Bapak tuh seperti apa? Ya saya kerjanya mulung aja, nyari rongsokan. Tim Insert kemudian dibawa Wanto menuju tempat tinggalnya yang berada persis di bawah kolong jembatan. Tapi jalan menuju ke sana cukup ekstrim karena begitu curam, sehingga harus dibantu dengan seutas tali rafia yang disambung dengan tali tambang. Ini nggak pernah ada tangganya juga. Berarti Ya pakai dulu sih pernah ada tangga, karena sering ada dirajain ya, dibuang-buangin tangganya. Coba aku mau minta ditunjukin sama Bapak mungkin seperti apa sih caranya untuk Nah, pemirsa, kita sudah menyaksikan seperti apa Pak Wanto turun ke bawah sini dan ini adalah giliran saya untuk merasakan seperti apa sensasinya ketika kita turun ke bawah kolong jembatan ini. Bapak harus dibuka nggak sepatunya? Licin nggak? Nah, pemirsa, saya sudah merasakan seperti apa rasanya turun dari atas. Alat peraga yang memang bisa dipakai untuk turun adalah seutas tali ini. Ini pun kita tahu ini tidak proper ya pemirsa. Ini tie rapia ya Pak ya, atasnya tali tambang biasa. Tim Insert akhirnya tiba juga, persis di bawah kolong jembatan tempat Wanto bersama sang ayah dan juga sang adik hidup bertahun-tahun lamanya di sana. Pagi sampai sore, mereka keluar untuk mengais rezeki di jalanan. Ketika malam hari tiba, mereka pun pulang untuk beristirahat di tempat tidur seadanya. Kerap alas tidur yang terbuat dari kayu yang dilapisi kasur usang diterjang banjir, sehingga Wanto dan keluarga pun harus membangun kembali tempat tidur mereka. Nah pemirsa, saat ini kami sudah berada tepat di kolong jembatan ya Pak ya? Iya, kolong jembatan. Tempat tinggal Bapak. Tempat tinggal saya sehari-hari di sini. Berarti Bapak sehari-hari di sini sama siapa Pak? Sama adik sama bapak saya. Iya. Nah, berarti ini di spot ini bagian apa Pak nih? Mungkin Ini tempat buat tidur. tempat tidur. Berarti memang alasnya juga ini ya Pak ya? Iya. Kayu ini. Kayu ini semua. Bapak, ini kan di bawahnya kita bisa lihat ini adalah langsung ke sungai ya Pak ya? Iya. Di bawahnya ada kali. Nah berarti ini spot ini ya Bang ya? Tempat adik saya sama orang tua saya.
itu kan membahayakan. Kondisi tempat tinggal Wanto dan keluarga sebetulnya jauh, bahkan sama sekali tidak menggambarkan kata nyaman. Tapi apa daya, ia dan keluarganya tetap memilih di sini meskipun dengan segala ancamannya. Bahkan pemandangan mayat yang mengapung di sungai pun bukan hal mengerikan lagi baginya. Ya kadang-kadang kita kalau ini suka nemu, karena suka nemu mayat. Iya. Ya kalau masalah nemu mayat kita tuh manusia kita yang temuin. Tapi apa yang membuat Wanto dan keluarga kekeh memilih untuk tinggal di sana? Mungkinkah ada persoalan lain selain hanya soal mahalnya biaya untuk kontrak rumah di Jakarta? Pemirsa, ini adalah spot Pak Wanto untuk biasanya mandi ya Pak ya? Iya, kami kalau mandi sekeluarga karena di sini sering gantian. Ini airnya kan kita lihat beda ya Pak dari air sungai, betul? Iya beda. Kalau ini sebenarnya air dari pam juga. Oke, Iya. dari pam ya. Berarti ini kita bisa lihat juga dari warnanya ini cukup jernih ya Bening, Pak? iya bening, bersih. Ya kalau kita lihat di bawah flyover Jelambar itu masih banyak banget gitu kan ya. Ya memang seharusnya kan bukan di situ tinggalnya kan. Ya mau tidak mau mereka menempati tempat yang tidak seharusnya dengan segala ketidaklayakannya. Yang pertama mungkin mereka nggak punya pilihan. Yang mereka memang hanya mampu di sana. Dan saya kira juga menempati area di sana juga otomatis banyak pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Karena memang bukan peruntukan buat tinggal. Jadi memang masalahnya adalah yang pertama memang kesejahteraan. Kesejahteraan nggak mungkin mereka juga pengen main di situ, nggak mungkin mereka pengen tinggal di situ gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dibenahi adalah kesejahteraannya dulu gitu kan. Dan yang kedua adalah ya pemerintah yang harus bertanggung jawab.